Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita mengawalinya dengan membaca firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal keempat. Demikian firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal ini kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita ditegur karena kekurangan kita atau kesalahan yang kita lakukan, kadang kita berdalih, ya namanya juga manusia, wajar kalau tidak sempurna.
Bukannya belajar menjadi lebih baik atau berintrospeksi, kita justru mencari perlindungan dari kelemahan kita. Tampak bahwa kita melakukan sesuatu hanya ala kadarnya. Demikianlah yang terjadi dalam jemaat di Tesalonika. Rasul Paulus memuji mereka dalam hal hidup berkenan kepada Allah dan kasih persaudaraan. Namun Paulus menambahkan supaya mereka lebih bersungguh-sungguh lagi. Dia pun memberikan petunjuk mengenai cara hidup yang bersungguh-sungguh. Hidup ala kadarnya dapat ditemui dalam diri semua orang. Ketika orang berkata bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tentu itu ada benarnya. Namun, kalimat itu bisa menjadi dalih untuk tidak berusaha melakukan kehendak Tuhan dan menghindari dosa dengan sungguh-sungguh. Orang yang sering berkata demikian akan hidup ala kadarnya. Ketika ia merasa bisa melakukan kehendak Tuhan, ya dilakukan. Ketika ia merasa berat, ya tidak dilakukan. Ketika ia berbuat dosa, dengan seketika ia memaklumi dirinya. Kalau sudah demikian, nasihat Rasul Paulus sangat tepat, yaitu supaya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kalau kita mau berusaha dan menerima pertolongan Roh Kudus, tentu kita bisa menjalani hidup kudus, melawan godaan, mengendalikan diri, bertobat, dan tidak lagi mengulangi perbuatan dosa. Bayangkan kalau Tuhan melakukan karyanya ala kadarnya. Tidak akan ada penderitaan dan kematian di kayu salib sebagai pengampunan dosa. Tak perlulah repot-repot memanggul salib. Tak perlulah turun menjadi manusia. Ala kadarnya sajalah dalam mengasihi manusia. Tak perlu pula repot-repot menolong dan menuntun manusia. Tak perlu bersungguh-sungguh amat. Sungguh celaka kita jika demikian. Untuk itu, mari kita hidup dengan sungguh-sungguh. Jangan hidup ala kadarnya, karena Tuhan juga tidak ala kadarnya mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu, sebab kami boleh menikmati hari baru, hari pemberianmu. Kami bersyukur untuk kesehatan, kami bersyukur untuk keluarga, kami bersyukur untuk pekerjaan, kami bersyukur untuk persekutuan yang ada, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bapa, sebelum kami melangkah keluar, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menuntun kami sepanjang hari ini, agar hidup yang kami jalani menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kami pun mau berdoa menyerahkan umat Tuhan di GKMI Salatiga maupun di cabang-cabang yang saat ini sedang menderita sakit, baik itu di cabang Jukilan, Sumberjo maupun Janglengan. Tuhan, mari Engkau melawat mereka, mari Engkau menjamah mereka, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan daripada Allah. Tuhan juga memberkati, kiranya Engkau akan menolong mereka dalam segala jerih juang yang mereka alami. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan untuk keluarga yang merawat dan mendampingi mereka. Tuhan memberkati supaya mereka diberikan kekuatan dan kesabaran untuk dapat mendampingi keluarga mereka dengan penuh kasih mesra dan dengan penuh kesabaran. Kami doakan anak-anak kami yang saat ini sedang menghadapi tes, baik itu kenaikan kelas maupun ke jenjang yang lebih tinggi, mencari sekolah yang lebih tinggi. Tuhan memberkati supaya mereka berhasil, Tuhan memberkati studi mereka supaya mereka semangat dalam mengerjakan tugas dan bagian mereka sebagai seorang pelajar. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah hidup yang kami jalani menjadi persembahan yang harum yang melaluinya Tuhan selalu dipermuliakan. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.